Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di pesan spiritual dari diri sejatimu. Jadi ini adalah fun reading, general reading untuk memboost energi positif. Jadi harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. So, aku langsung lihat ya, pesan spiritual dari diri sejatimu. But sebelumnya kita bakalan lihat diri sejatimu itu energinya kayak gimana. Oke, energi diri sejatimu. Energi diri sejatimu. Ada the Two of Wands. Kalau aku lihat begini, energi sejatimu tuh ada duality. Duality tuh artinya ada dua sisi. Gitu. Di sini kalau aku lihat ada sisi yang sensitifnya luar biasa. Ada sisi dari energi the Five of Pentacles. Ini sisi yang kalau aku lihat di sini gini. Kadang-kadang kalian trying to be selfish, kalian tuh mencoba untuk egois tapi nggak bisa gitu karena punya perasaan yang cukup dalam gitu. Di sini ada Hermit, dua sisinya gini contohnya, kalian adalah orang-orang yang bisa untuk hidup di dua alam. Dalam arti gini, contoh kamu orang yang introvert tapi juga extrovert, jadi bisa kadang-kadang suka sendiri gitu, tapi kalau berteman dengan orang baru juga nggak masalah gitu. Di sini ada Eropan juga, and then di sini ada the Six of Cups. Oke. Pesan spiritual dari diri sejatimu. Diri sejatimu adalah orang yang haus adalah jiwa yang haus akan sebuah konsep kematangan, konsep kestabilan di spirituality gitu. Jadi istilahnya kamu pegangnya apa nih? Apa pegangan kamu? Apa kekuatan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dari energi di Eropa itu very cultural juga. Jadi ini istilahnya jiwa sejati kamu itu haus akan sesuatu hal yang pasti lah gitu. Cuman ini bisa datangnya pastinya itu dari kamu datang dari mana, adat istiadat kamu kayak gimana gitu. Nah di sini juga pesan dari diri sejati kamu. Pesan spiritualnya adalah luangkan waktu kamu untuk sendiri. Kadang-kadang karena suka ngambilin energi orang lain di sini kalau aku lihat. Jadi istilahnya gini, kamu orang-orang yang sensitif bisa meresapi atau bisa menyerap energi orang lain. Nah di sini kadang-kadang kita suka merasakan apa yang orang lain rasakan. Kenapa aku ngomongnya belibet ya? Jadi di sini yang kamu butuhkan adalah waktu untuk sendiri. Istilahnya kalau kamu lihat gambarnya ini di COVID nih. Jadi menarik diri dulu dari lingkungan sekitar agar kamu bisa benar-benar fresh gitu. Nah, di sini dari energi the Five of Pentacles yang tadi aku bilang, kadang-kadang pengen banget untuk jadi egois gitu, jadi mentingin diri sendiri, tapi nggak bisa karena terlalu baik, terlalu sensitif hatinya gitu, terlalu memakai hati banget. Nah kadang-kadang kalau terlalu sensitif kita pun akan bisa narik atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah itu yang ngebuat diri kamu tuh kewalahan sendiri. Jadi istilahnya untuk ngelihat si jati diri pun susah gitu. Nah sekarang pesannya dari si diri sejatimu adalah untuk ngelihat diri kamu sebenarnya tuh seperti apa gitu. Yang kamu ngelihat tuh cuma di kaca, cuma istilahnya ilusi aja, atau kamu pun ngelihat diri kamu itu berdasarkan hasutan dari ego atau hasutan dari buayan-buayan dari ekspektasi sosial lah gitu, yang dibentuk sama ekspektasi sosial. Tapi kamu belum benar-benar nemuin si jati diri kamu sendiri itu seperti apa gitu. Akhirnya kayak kita ngelihat kaca tapi kita bukan ngelihat diri kita sendiri gitu. Jadi ini orang-orang yang selalu nanya, aduh aku tuh harus gimana sih gitu, aku tuh harus ngapain gitu. Nah di sini ada satu sisi diri kamu yang benar-benar pengen banget
untuk ngelakuin itu, tapi satu sisi itu melawannya karena memang sudah terlalu nyaman sama ekspektasi sosial atau pola pikir yang biasa gitu. Nah, di sini dari energi The Six of Cups, percayalah, kamu tuh punya bekal yang cukup matang untuk menghadapi apapun yang di depan sana gitu. Istilahnya gini, dari kemarin kamu udah pelajarin nih gitu. Kamu sebenarnya udah tinggal meluncur aja gitu. Cuman masih takut kurang ya, takut ini ya gitu. Jadi percaya kalau kamu tidak kurang, kamu cukup. Kamu tinggal menjalani itu. So, aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Pesan spiritual dari diri sejatimu. Ada adventure. Ini waktunya kamu ngambil resiko untuk bisa exploring, untuk bisa berpetualangan. Ini abundance itu tandanya kalau hidup kamu itu punya potensi untuk sangat makmur gitu. Jadi kalau pesan spiritual dari diri sejati, jangan takut kurang, karena kamu akan selalu mendapatkan kelebihan. Kalau kamu takut kurang, itu beneran akan kurang terus. Gak akan nemuin kebahagiaannya, gak akan nemuin kemakmurannya, tidak akan menemuin kekayaannya lah istilahnya gitu. Kamu akan selalu ada gitu. Tapi jangan mengecilkan hati kamu sendiri gitu. Istilahnya yang ngebentuk batasan atau ngebentuk sebuah penjara atau membentuk sebuah sumbatan di dalam kehidupan untuk energi-energi baik yang muncul, kadang-kadang ketakutan diri sendiri, atau kadang-kadang bisa datang dari kepala kamu sendiri gitu, isi kepala kamu sendiri. Jadi percaya kalau kamu hidupnya penuh dengan kemakmuran di sini, karena potensinya untuk ngeraih abundance besar sekali. So, aku bakalan lihat lagi pesannya apa. Buying. Kalau kamu mau beli sesuatu, beli. Jadi istilahnya jangan menahan diri kamu gitu. Istilahnya langsung mikirin tentang aduh aku harus ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini. Pertama, kalau kamu nerima gaji, yang harus kamu istilahnya keluarin duit untuk siapa adalah diri kamu sendiri gitu. Di sini ada buying. Jadi istilahnya saat kamu ngeluarin uang, dari mindset itu jangan langsung aduh duit aku berkurang gitu. Ibaratkan itu semua aliran. Ibaratkan itu sesuatu energi yang datang dan pergi. Kalau kamu gak keluarin, yang datang juga gak ada gitu. Jadi percayakan apapun yang kamu keluarin itu bakalan balik ke kamu 10 kali lipat. Di sini ada exceptional. Jadi kamu punya keunikan yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang waktu kecil kamu nunjukin keunikan kamu tersebut dan itu dikucilkan dan dikecilkan sama orang lain. Jangan pernah meninggalkan diri kamu sendiri, atau nggak masalah orang lain itu nggak terima, tapi asal kamu yang terima gitu. Karena yang penting adalah cara kamu melihat diri kamu sendiri. Jadi walaupun kamu punya keunikan dan itu tidak diterima let's say sama teman-teman kamu, sama orang tua kamu, yang bertanggung jawab untuk menerima itu adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi jujur sama diri sendiri. Itu pesannya. Di sini aku bakalan lihat potensi ke depan ya. Dari Lenormand. Potensi ke depan. Di sini ada anchor. Ini kalau potensi ke depan adalah kamu orang yang cukup sukses. Walaupun kesuksesan yang kamu punya bukan hanya di lingkungan kamu sekarang gitu. Karena yang aku lihat beberapa dari kalian itu bahkan akan sukses di luar negeri atau di luar kota. Cuman di sini yang aku lihat ini ngomongin soal bisnis. Apapun itu, walaupun kamu tidak ahli atau tidak terlalu familiar di bidang tersebut, kamu punya potensi untuk kemenangan tersebut gitu. Di sini ada business, dan ini kalau anchor ibaratkan gini,
kesuksesan itu bukan hanya ditunjukkan karena punya uang yang banyak atau punya bisnis yang besar, tapi di percintaan juga seperti itu yang aku lihat. Dan ini adalah kartu heart, joy. Nah, saat kamu mampu untuk melepaskan diri kamu dari energi-energi toksik orang lain, hati kamu akan jadi lebih bersih lagi, gitu. Nah, saat energi hati kamu bersih, apapun yang kamu lakukan, di situ kamu akan mendapatkan kesuksesannya. Di sini ada flame, ini keberuntungan, ini menunjukkan keberuntungan kalau aku lihat, dan kamu pun tanpa kamu sadari ya, si diri sejati kamu itu bisa menghadang apapun hal-hal yang menghalangi gitu. Walaupun hal-hal itu pakai logika, walaupun ada banyak hal yang tidak pakai logika, ini bisa dihalangi lah gitu, bisa dihadang. Cuman gini, dari yang aku lihat, ini adalah momen kadang-kadang kita nemuin sebuah hambatan nih gitu dalam hidup kita yang memang itu diniatkan buruk dari orang lain. Contohnya gitu, aku tidak akan baca energi buruk, tapi di sini adalah sebuah validasi untuk diri kamu. Kalau even though itu terjadi, walaupun itu bisa terjadi dalam kehidupan ini, kamu punya kekuatan untuk menghalangi itu. Kamu punya kekuatan untuk bisa menghempaskan itu. Istilahnya misalnya nih ya, ada tatapan iri nih dari orang lain. Dari energi kamu sendiri, walaupun kamu sadar nggak sadar, itu bisa langsung dihempaskan. Sana, pergi, gitu. Dan itu secara otomatis. Apalagi kalau kamu mampu untuk bisa menjalani apa yang aku tadi bilang, gitu. Mampu untuk membersihkan hati, mampu untuk bisa menyadari kemampuan diri sendiri, gitu. Confidence. Ada the eye. Nanti potensinya saat kamu mampu untuk clearing energi lah ya, istilahnya gitu, kayak mengguncangkan kehidupan kamu sendiri dengan akhirnya ngerubah energi kamu jadi lebih positif lagi, vibrasi kamu lebih positif lagi. Banyak orang yang akan sangat kagum sama diri kamu gitu. Jadi kalau misalnya pesan spiritual dari diri sejati kamu, tunjukin diri kamu siapa gitu, jangan malu-malu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Knight of Coins. Ini tuh bakalan jadi perjalanan untuk membangun legacy kalau aku lihat. Jadi kamu punya kemampuan untuk ngebangun kenyamanan bukan hanya untuk diri kamu tapi untuk keluarga juga. Karena ini pentacle. Jadi kalau aku lihat di sini pesan spiritual dari diri sejatimu yang kamu bangun itu bukan hanya kekuatan untuk diri sendiri, tapi nanti kamu mampu untuk mewariskan ke anak cucumu nanti gitu. Jadi apapun itu ya, bisa materi, bisa kemampuan spiritual, bisa koneksi. Jadi kamu itu ngebangun bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depanmu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.